Baik, selamat sore teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Beni dan Ibu Seva selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami kelompok penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses respirasi seluler. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Giovanna Rosalia Prawira, NPM 015, ada Ulfi Kusuma Wijaya Subagio, NPM 017, ada Laila Mar'atu Soleha, NPM 043, dan Nevi Cahya Ramawati, NPM 046. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai respirasi seluler pada tumbuhan. Yang pertama ada pengertian respirasi. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan inomolekul organik yang digunakan oleh mitokondria eukariota termasuk tumbuhan dan alga. Sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler, respirasi ini menguraikan bahan bakar ini. Nah, menghasilkan ATP serta produk buangan dari tipe respirasi ini, yaitu karbon dioksida dan air, merupakan bahan mentah bagi fotosintesis. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sel memanen energi kimia yang tersimpan dalam molekul organik dan menguraikannya dan menghasilkan ATP, yaitu molekul yang menggerakkan sebagian kerja seluler. Setelah menyajikan beberapa dasar-dasar respirasi, kita akan berfokus pada 3 jalur kunci respirasi, yaitu yang pertama ada glikolisis, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Nah, adapun macam-macam respirasi berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Yang pertama itu ada respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Dan ada pun juga respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Nah, respirasi ini itu sebenarnya jarang terjadi dan akan terjadi hanya dalam kebutuhan khusus aja. Yang pertama dalam mekanisme respirasi aerob itu ada glikolisis. Nah, berikut ini ada gambar dari proses mekanisme respirasi aerob glikolisis, dan untuk menjelaskannya sebagai berikut. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikos ini berlangsung dalam sitoplasma sel dan memerlukan adanya oksigen. Nah, glikolisis ini dapat dibagi dalam 2 fase utama, yaitu yang pertama ada fase persiapan di mana glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Pada fase ini yang pertama glukosa disfosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase untuk membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Nah, untuk reaksi yang berikutnya akan melibatkan perubahan gula aldosa menjadi glukosa ketosa. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase yang menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat yang difosforilasi oleh ATP, dan enzim fosfofruktokinase menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat. Dengan bantuan enzim aldolase, dehidroaseton fosfat dikatalis oleh enzim fosfotriosa isomerase menjadi senyawa gliseraldehida 3 fosfat. Jadi pada fase ini dihasilkan 2 gliseraldehida 3 fosfat. Pada fase ini tidak menghasilkan energi tetapi membutuhkan energi 2 ATP. Yang kedua itu adalah fase oksidasi. Senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. 2 senyawa gliseraldehida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliseraldehida dehidrogenase. Dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase, asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat dan ATP. Asam 3 fosfogliserat selanjutnya diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh aktivitas enzim fosfoglisoglicase
gliseromutase. Pelepasan air dan 2-fosfogliserat oleh enzim enolase membentuk asam fosfoenol pirufat. Dengan adanya ADP dan pirufat kinase, asam fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan ATP dibentuk. Pada fase ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Pada fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Untuk mekanisme respirasi aerob yang selanjutnya mengenai siklus Krebs dan lain-lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, terima kasih. Selanjutnya yaitu mekanisme respirasi aerob. Mekanisme yang pertama yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat. Jadi, dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi asam asetil-CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi berlangsung pada membran luar mitokondria. Reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Berikut adalah reaksi sederhana dekarboksilasi oksidatif pirufat, yaitu asam pirufat plus CoA plus NAD plus menjadi asetil CoA plus CO2 plus NADH plus H+. Berikut adalah mekanisme dari dekarboksilasi oksidatif pirufat. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu pembentukan suatu kompleks antara TPP dan pirufat diikuti dengan dekarboksilasi asam pirufat. Pada langkah kedua, unit asetildehida yang tertinggal setelah dekarboksilasi bereaksi dengan asam lipoat membentuk kompleks asetil asam lipoat. Asam lipoat tereduksi dan aldehida oksidasi menjadi asam yang membentuk suatu tioester dengan asam lipoat. Pada langkah ketiga, terjadi pelepasan gugus asetil dari asam lipoat ke CoASH. Hasil reaksinya adalah asetil S-CoA dan asam lipoat tereduksi. Dan langkah yang terakhir adalah regenerasi asam lipoat dengan memindahkan elektron dari asam lipoat tereduksi ke NAD. Reaksi terakhir ini penting agar suplai asam lipoat teroksidasi secara berkesinambungan selalu tersedia untuk pembentukan asetil S-CoA dari asam pirufat. Pada reaksi ini dihasilkan 2 molekul asetil CoA, energi sebanyak 2 NADH2 dan 2 CO2. Mekanisme respirasi aerob yang kedua yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarboksilat merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karboksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Pada reaksi siklus Krebs atau 2 asetil CoA dihasilkan energi sebanyak 6 NADH2, FADH2, 2 ATP, dan 4 CoA. Berikut adalah mekanisme dari siklus Krebs. Untuk yang pertama, yaitu fase pembentukan asam sitrat. Jadi, reaksi pertama siklus Krebs adalah kondensasi asetil CoA dengan asam oksaloasetat atau asam dikarboksilat berkarbon 4, membentuk asam sitrat atau asam dikarboksilat berkarbon 6, dan membebaskan koenzim A atau COSH dengan bantuan enzim kondensasi sitrat. Baik, selanjutnya yaitu ada mekanisme respirasi aerob pada siklus Krebs. Fase regenerasi asam oksaloasetat. Hidrasi asam sirat oleh enzim akonitase membentuk asam cis-akonitat. Dengan reaksi yang sama, asam cis-akonitat diubah menjadi asam isositrat. Reaksi berikutnya yaitu asam isositrat diubah menjadi asam oksalosuksinat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase dan NAD atau NADP yang pada akhirnya membentuk NADH2 atau NADPH2.
Reaksi siklus Krebs berikutnya adalah dekarboksilasi asam oksalosuksinat membentuk asam aketoglutarat. Dikatalisis enzim karboksilase sehingga menghasilkan CO2. Selanjutnya, asam aketoglutarat diubah menjadi asam suksinil SCOA dengan bantuan enzim aketoglutarat dihidrogenase dan NAD serta COACH. Pada reaksi ini, dibentuk NADH2 dan CO2, suksinil SCOA diubah oleh suksinat teokinase menjadi asam suksinat dan COACH. Pada reaksi teokinase, energi yang tersimpan dalam thioester dari suksinil SCOA digunakan untuk mengubah ADP plus IP menjadi ATP. Oksidasi asam suksinat membentuk asam fumarat dengan bantuan suksinat dehidrogenase dan FAD. Pada reaksi ini, FAD diubah menjadi FADH2. Asam fumarat mengalami hidrase menjadi asam malat oleh enzim fumarase. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat oleh malat dehidrogenase. Dalam proses ini, NAD direduksi menjadi NADH2, jadi regenerasi asam oksaloasetat melengkapi siklus Krebs. Yang selanjutnya ada mekanisme respirasi aerob pada transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama, pengiriman elektron oleh NADH+ dan FADH2, keduanya adalah molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Pada rantai transport elektron, keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transport elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Yang kedua, transfer elektron dan pompa proton. Elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lain di membran dalam mitokondria. Sambil bergerak, elektron ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen H+ dari matriks ke ruang intermembran mitokondria. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia. Yang selanjutnya, pembelahan oksigen membentuk air. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi. Di tahap akhir elektron ini, kemudian dipindahkan ke akseptor elektron yang terakhir, yaitu berupa molekul oksigen atau O2. Setelah menerima elektron, O2 terpecahlah menjadi dua dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Yang keempat, ada sintesis ATP. Proses sebelumnya itu menciptakan gradien elektrokimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP. Selanjutnya ada mekanisme respirasi anaerob pada fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Pada banyak tumbuhan yang biasa tumbuh di darat, penggenangan dalam air dalam waktu yang lama merupakan ancaman bagi kehidupannya. Hal ini dikarenakan respirasi aerob akan terhenti sama sekali, sehingga terjadilah respirasi anaerob yang terkadang tidak mencukupi energi yang dibutuhkannya dan akumulasi zat beracun akibat respirasi anaerob dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kematian bagi tumbuhan tersebut. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul etanol dan dua molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Berikut ini adalah gambar proses fermentasi pada etanol. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang selanjutnya ada mekanisme respirasi anaerob pada respirasi intramolekuler. Respirasi anaerob pada
tumbuhan disebut juga respirasi intramolekul, mengingat bahwa respirasi ini hanya terjadi di dalam molekul saja. Dalam respirasi anaerob, oksigen tidak diperlukan. Juga di dalam proses ini hanya ada pengubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lain. Contohnya, perubahan gula menjadi alkohol, di mana pada hakikatnya hanya ada pergeseran tempat-tempat antara molekul glukosa dan molekul alkohol. Respirasi anaerob dapat berlangsung pada biji-bijian seperti jagung, kacang, padi, biji bunga matahari, dan lain sebagainya yang tampak kering. Akan tetapi, pada buah-buahan yang basah, mendaging pun terdapat respirasi anaerob. Hasil ini dari respirasi anaerob di dalam jaringan-jaringan tumbuhan tinggi tersebut kebanyakan bukanlah alkohol, melainkan bermacam-macam asam organik seperti asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat serta asam tartarat dan asam susu.